Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Tadi Stagi, NIM 20520019. Di sini saya akan membicarakan soal analisis politik di daerah saya sendiri. Analisis politik di daerah saya sendiri itu terkait dengan pemilihan itu sendiri itu pemilihan kepala desa itu dipilih oleh masyarakat tempat itu sendiri secara demokrasi, tapi kantor desanya itu dibangun di tempat desa yang lama. Jadi desa lama itu punya tanah yang bangun kantor desa itu. Jadi kalau yang desa yang lama ini dia tidak melanjutkan masa jabatan dan tidak menjabat sebagai kepala desa. Itu kadang tuh soal administrasi itu kan, kantor itu kan yang masuk dalam soal administrasi. Jadi kadang tuh kantor desa itu juga kadang disuruh pindah ke desa yang baru naik, itu punya tanah, dan seharusnya yang pemerintah desa ketahui bahwa kalau memang tanah itu sudah milik desa, itu berarti desa yang selanjutnya juga harus pakai tanah itu, karena tanah itu sudah menjadi kas milik desa. Karena masyarakat warga setempat dan kepala desa sudah belikan tanah itu. Cumanya kalau kepala desa yang lama ini dia tidak berlanjut, berarti kadang disuruh pindah. Soal administrasi ini juga, jadi masalah politik ini dia bertentangan dengan administrasi. Mungkin seperti itu di daerah saya juga. Setelah itu di kabupaten itu sendiri berkaitan dengan masalah politik. Nah, kalau di daerah saya itu sendiri itu pernah pakai sistem noken. Jadi tidak, maksudnya satu distrik atau satu desa itu mau kasih siapa itu semua lingkar mati. Jadi tidak ada satu orang pun yang punya suara, itu harus keluar dari itu. Jadi kadang itu yang menjadi lawan pemilihan tuh bakal calon eksekutif itu sendiri tuh mereka bermain juga dalam seketika teman yang satu naik, mereka tidak mau lihat teman yang satu naik. Makanya dari itu mereka bermain dalam hingga kantor-kantor. Kadang kalau ada permasalahan atau apa, atau tak orangnya tidak pernah diketahui, malam-malam lihat pagi begini kantornya hangus dan lain sebagainya. Itu terjadi. Soal administrasi itu memang di daerah saya itu, kabupatennya itu memang di satu daerah ada, cumanya kadang kantor itu yang di kabupaten lain. Kadang seperti dinas pendidikan, terus ada beberapa dinas yang lain juga. Bahkan sampai kependudukan pun juga itu kadang dipindahkan ke Nabire. Lalu pelajar atau mahasiswa atau masyarakat yang memang dibutuhkan untuk mereka mau urus KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, itu kadang turun ke kota atau di kabupaten lain, itu baru mereka urus. Karena kantornya kan ada di kabupaten lain. Jadi
bisa dikatakan bahwa kabupaten menghidupi kabupaten, karena persoalan administrasi sampai kantornya dibakar lalu dipindah di kabupaten lain atau cari kontrak kos untuk itu dijadikan sebagai kantor. Jadi memang masalah politik ini juga dia masuk mengganggu soal administrasi nih. Jadi memang yang pemerintah harus perhatikan tuh, kalau soal politik ini kita sekali musuh kan sudah, dari situ kan sudah, jadi tidak ada persoalan yang setelah saudara kita naik kita tidak perlu untuk ungkit-ungkit kembali lagi. Jadi pemerintah harus ketahui dan jaga baik itu adalah soal administrasi, karena administrasi ini dan lebih ke melayani masyarakat, melayani pemerintah itu sendiri, dan pada intinya itu dan pada dasarnya itu memang daerah itu sendiri. Jadi memang yang perlu konsisten baik itu pemerintah adalah administrasi. Ya memang masalah politik ini kita bisa berpikir selagi kita masih jabat sebagai badan eksekutif di suatu daerah, kita bisa berpikir untuk pemilihan ke depan. Tapi kalau kita berpikir pikiran patokan ke sana sampai pemilihan yang berikut itu, selagi kita masih menjabat sebagai bupati, badan eksekutif, itu di daerah kita tidak akan membangun apa-apa. Dan juga kalau kita tidak secara tindakan yang kita memang kita lakukan, berarti itu bisa angin. Cumanya kalau secara pikiran saja kita bisa pikir itu ini, baru tindakan nyatanya tidak, karena itu tuh percuma saja. Mungkin saya pikir begitu terkait dengan politik, masalah politik dengan administrasi itu sendiri. Jadi seharusnya masyarakat dengan rakyat juga sadar bahwa kantor desa itu kan kami masyarakat yang serahkan dan juga menyepakati bahwa kantor desa harus kita bikin di sini. Itu kan kita sudah sepakat sama-sama dari awal. Tapi kenapa sampai membuat desa yang sebelumnya tidak menjabat sebagai desa baru, kantor desa disuruh pindahkan di tempatnya desa baru? Jadi seharusnya itu tidak boleh. Mungkin seperti begitu kalau soal desa itu sendiri. Terus dan juga teman-teman yang mencalonkan diri sebagai kepala desa dan juga kepala desa yang lama itu harus sadar bahwa ini kan masalah politik. Jadi siapa dia yang kuat, dia yang menang. Jadi kita tidak perlu untuk memperbesarkan masalah-masalah itu, karena kita menceritakan atau ungkit balik persoalan-persoalan yang lama itu kan nanti akan dampak buruk terhadap kepala desa yang baru dan juga pada umumnya itu masyarakat di situ. Jadi kita harus berpikir bahwa
kantor desa hadir untuk kita dan kita hadir untuk itu. Mungkin seperti itu yang saya bisa sampaikan. Dan juga kalau di kabupaten itu memang soal administrasi ini memang bermasalah, karena kadang kebanyakan kantor itu kan tidak semua pegawai tempat di situ kadang hadir, kadang tidak, dan juga kadang kepala dinasnya tidak tetap, dan juga masyarakat mau urus apa, terus belajar atau siswa dari kampus atau dari sekolah mereka suruh urus apa itu kadang prosesnya itu 2 hari 3 hari, bahkan sampai satu minggu 1 bulan pun tuh pernah. Makanya itu mungkin di daerah saya itu kekurangannya itu administrasi juga, karena tidak terkontrol dengan baik. Jadi mungkin seperti begitu di daerah saya sendiri yang saya bisa sampaikan terkait dengan politik. Kalau soal politik memang berdampak di administrasi itu sendiri. Jadi makanya itu saya singgung ke soal administrasi lagi terkait dengan bangunan kantor desa, kantor-kantor, bahkan kantor-kantor yang lain. Mungkin seperti itu yang saya bisa sampaikan. Sekian dan terima kasih.